Baik, anakku sekalian, pertama perkenalkan dulu nama saya Pak Iman Santoso. Saya mengajar matematika di SMA 55 Jakarta ya. Kalau kalian pernah jalan-jalan di Pancoran, nanti akan masuk ke Jalan Duren 3. Nah, sekolah saya itu ada di sekitaran Duren 3 ya. Tepatnya di Jalan Minyak Raya, Jakarta Selatan, masuknya Jakarta Selatan 2 ya. Jadi kalau suatu saat nanti kalian jalan-jalan, mungkin bisa ketemu atau ke daerah Pancoran, Duren 3. Nah, baik, anakku sekalian, saya baru pertama kali mengikuti kegiatan bersama kalian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat dalam kondisi apapun, sesuai dengan harapan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, bahwa kalian harus punya semangat yang sama dengan peserta didik yang lain, walaupun kalian di sekolah dengan kondisi terbatas, tapi saya yakin dan percaya kepada kalian bahwa kalian memiliki motivasi yang kuat, sehingga kalian bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian, khususnya yang terdekat adalah diproyeksikan bisa masuk ke MHT ya. Jadi MHT itu 50% diperuntukkan buat, salah satunya adalah buat kalian, anak-anak afirmasi, bahwa Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas layanan kesempatan buat kalian untuk bisa belajar di tempat-tempat yang baik lah menurut pandangan masyarakat. Dan tentunya tidak hanya SMA MHT, harapannya SMA terdekat di lingkungan kalian juga kalian bisa masuki, karena seluruh SMA negeri sekarang sama ya posisinya. Jadi harapannya nanti kalian sebagai anak binaan sekolah rakyat Ancol bisa ikut belajar di sekolah-sekolah SMA negeri yang lain ya. Harapannya demikian, dan kalian harus punya semangat yang sama, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya, semuanya serba mungkin. Dan saya lihat, kalau lihat dari teman-teman mengajar di sekolah RSR Ancol ini, antusias dan semangat ya. Mudah-mudahan benar adanya bahwa kalian memiliki motivasi demikian. Baik, anakku sekalian, saya menggantikan rekan saya yang sudah dijadwalkan. Namun demikian, karena saya sebagai penanggung jawab, koordinator, jadi saya harus turun juga untuk menyapa kalian, untuk bersama kalian belajar bersama. Dan tentunya belajar matematika sebenarnya tidak hanya soal hitung-hitungan ya, tapi ada sebuah logika-logika yang harus kalian perhatikan, harus kalian cermati dalam sebuah problem atau sebuah konsep-konsep matematika ya. Jadi itu posisi saya kalau di organisasi. Saya sebagai ketua MGMP, dan teman-teman saya yang mengajar macam-macam ya. Ada Pak Jaki, mungkin sudah pernah ngisi, Pak Raihan, kemudian Pak Budiman, kemudian apa lagi ya? Berempat ya yang sudah masuk ke Dewa. Satu lagi Bu Sari ya, matematika itu ya. Bu Talia. Bu Talia ya, itu Bu Talia, yang mudah-mudahan Pak Jaki, Bu Talia, Pak Budiman itu kan offline ya, jadi bisa ketemu langsung dengan kalian sehingga kalian bisa dekat dengan gurunya. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa berkunjung juga ke SR Ancol ya, bersama rekan-rekan yang lain untuk bisa bertemu wajah langsung bersama kalian. Baik anakku sekalian, hari ini saya diberi tugas lah, atau diberikan kesempatan untuk membahas soal-soal tryout yang sudah diberikan kepada kalian. Kita mulai saja ya, udah siap? Siap Pak. Baik. Di sini materinya kayaknya materi kelas 7 kebanyakan ya, karena memang kita rencanakan dari awal, cuma namun demikian pertemuan kita ternyata terbatas ya. Tapi namun demikian keterbatasan ini jangan dianggap sebagai suatu hal yang
kecil, mudah-mudahan ada hal positifnya buat kalian. Minimal kalian termotivasi untuk bisa menempuh cita-cita sesuai dengan harapan dari Dinas Provinsi Pendidikan DKI ya, yaitu kalian bisa masuk bagian dari siswa MHT. Baik anakku sekalian, di soal nomor 1 itu tentang himpunan ya. Di sini kalian harus paham dulu tentang yang namanya himpunan. Himpunan itu biasanya isinya atau anggotanya itu memiliki karakteristik yang sama dan jelas, jadi tidak ambigu. Misalkan di sini diminta kalian untuk memilih mana kumpulan pernyataan-pernyataan berikut yang termasuk ke dalam kumpulan atau himpunan. Di sini kumpulan siswa pendek. Nah, pendek di sini kategorinya apa? Ukurannya apakah jelas atau tidak? Jadi menurut pendapat saya ukurannya tidak jelas. Kalau misalkan pendek itu diasumsikan 120 sampai 130, nah itu baru itu jelas. Tapi pendek menurut salah seorang belum tentu kan. Pendek menurut ukuran anak usia 6 tahun mungkin 60 cm. Tapi pendek menurut ukuran kalian mungkin yang setara SMP, jangan-jangan pendek itu 130. Atau bahkan yang lainnya 150. Jadi kategorinya nggak jelas. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai kumpulan, sebagai sebuah himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10. Nah, 2 dan 10 itu kan jelas. Kalau cacah, kalian bisa menyebutkan kan? Cacah dari 2 sampai 10 itu. Kalau antara itu berarti 2 dan 10-nya nggak masuk. Berarti kumpulannya bisa kalian sebutkan, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah berarti itu termasuk kategori himpunan. Kemudian kumpulan wanita berbadan kurus. Nah kurus itu juga nggak jelas, kurus ukurannya berapa kilo. Apakah 60 kilo itu disebut kurus. Jangan-jangan untuk anak yang berat badannya 50, 60 itu gemuk. Tapi untuk anak usia 4 tahun, 60 itu ya gemuk. Untuk anak usia kalian mungkin 30 itu kurus. Tapi untuk usia yang lain 30 itu ya sedang dan lain sebagainya. Jadi nggak jelas. Jadi itu bukan termasuk kumpulan himpunan. Kemudian kumpulan bilangan kecil. Kecil menurut siapa? Kecil itu harus jelas. Apakah 100 itu kecil? Nah kalau untuk sebuah nilai 100 itu besar. Tapi untuk sebuah nominal uang 100 rupiah itu kecil. 100 dolar besar. Dan seterusnya. Nah jadi nggak jelas definisinya. Jadi untuk kategori nomor 1 itu, kalau disebut himpunan itu, maka karakteristiknya harus jelas. Sehingga kalian bisa memastikan itu loh anggotanya. Jadi untuk kasus nomor ini yang mana jawabannya? Ada yang bisa jawab? Di sini namanya cuma ada student 5. Farhan. Jawabannya apa nomor 1? Kemarin jawabannya apa? Ayo apa jawabannya? Yang B, Pak. Oke, good. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10 kalian bisa mendefinisikannya atau bisa menyebutkannya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jelas. Jadi kalau sudah jelas anggotanya berarti itu anggota himpunan. Baik, berikutnya. Nah, di sini ada lambang-lambang. Nah, lambang-lambang ini tentu kalian harus bisa mengartikannya. Karena di kalkulator atau di komputer, di simbol, itu tulisan atau huruf-huruf Latin seperti ini ada lambangnya, ada namanya. Jadi kalau yang seperti huruf E, itu namanya elemen. Ini namanya elemen. Elemen itu anggota. Kalau dicoret, itu berarti bukan. Bukan elemen, bukan anggota. Tulisan saya muncul nggak? Muncul, Pak. Oke, kemudian yang seperti huruf C, itu namanya subset atau himpunan bagian. Nah, ini namanya himpunan bagian. Kalau dia dicoret,
berarti bukan himpunan bagian. Bukan. Jadi coret itu berarti artinya bukan. Bukan himpunan bagian. Ya, jadi ini bukan himpunan bagian. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan prima. Nah, kalian harus paham yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu kalau kalian mau definisikan adalah bilangan yang memiliki faktor dia dan satu. Jadi faktornya hanya dirinya dan satu. Contoh, misalkan anggotanya kalau kurang dari 10 itu mulai dari 2. Prima itu faktornya adalah 1 dan dirinya 2. 3. 4 prima bukan? Farhan? Bukan. Bukan, karena 4 faktornya bukan hanya 1 dan 4, bisa 2 juga faktornya. Kalau faktornya bilangan bulat, berarti bisa min 2, bisa plus 2, bisa min 1, bisa plus 1, bisa min 4, bisa plus 4 kalau bulat. Tapi kalau asli 2, 1, 2, 4. Nah, jadi prima bukan prima. Kemudian 5 prima, 7 dan 9 prima bukan? Bukan, Pak. Bukan, karena 9 faktornya bukan hanya 1 dan 9, 3 juga faktornya. Jadi untuk bilangan prima kurang dari 10 anggotanya ini. Nah, ini disebutnya anggota X elemen. Ini disebutnya anggota himpunan P. X elemennya 2, 3. Nah, berarti X itu anggotanya 2, 3, 5, 7. Kemudian yang kedua bilangan asli. Asli itu mulainya dari 1. Kurang dari 10, katakanlah ini anggotanya Y. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau kurang dari 10 asli. Ini katakanlah Q. Nah, ini anggota-anggotanya. Nah, di sini apakah 9 bukan anggota P? Ya. 9 tidak ada di P. Berarti ini benar. P himpunan bagian dari Q. P adalah himpunan bagian dari Q. Ya, karena di dalam Q ada 2, ada 3, ada 5, ada 6. Jadi kalau saya tandain 2, 3, 5, 7 itu anggota P. Berarti benar P subset. Tapi karena ini dicoret, berarti jadi salah. Harusnya P anggota himpunan Q. Ini yang benar. 5 anggota P, ya berarti ini salah jadinya. Nah, berarti 5 anggota P benar. Nah, berarti yang benar dua-duanya adalah yang D. 5 anggota P, P himpunan bagian dari Q. Jadi lambang seperti huruf C itu namanya subset kalau bahasa matematikanya. Kalau bahasa umumnya adalah himpunan bagian. Jadi himpunan yang merupakan bagian daripada anggota-anggotanya. Contoh misalkan di sini ada namanya Farhan. Farhan itu adalah anggota dari anak SRA Ancol. Berarti Farhan itu adalah anggota dari SRA Ancol. Saya Iman bukan anggota dari SRA Ancol, tapi saya misalkan pengajar atau pembina dari SRA Ancol. Gitu ya. Jadi saya bukan anggota himpunan di situ, tapi saya himpunan bagian dari guru katakanlah. Gitu ya, jadi yang dimaksud dengan lambang seperti huruf E itu namanya elemen anggota. Seperti huruf C namanya himpunan bagian atau subset. Ini istilah sebenarnya ya, tapi perlu buat kalian nanti kalau kalian nanti di dunia IT, nah lambang-lambang matematik itu pasti ada di dalamnya. Gitu ya. Oke, nomor 3. Sudah. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang himpunan? Masih muda ya? Saya kira mungkin kalian sudah lewat. Pengetahuannya, ini cenderung kepada pengetahuan, tidak kepada analisis. Kemudian dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Himpunan kosong itu berarti nggak ada anggotanya. Contoh misalkan, himpunan manusia berkaki 10. Nggak ada manusia berkaki 10. Kalau beranak 10 ada, ya kan? Tapi kalau kakinya 10 mungkin nggak ada. Oh ada, oh itu berarti kasus. Atau himpunan laki-laki melahirkan, nah itu juga nggak mungkin.
Laki-laki nggak punya rahim, jadi nggak mungkin ada dalam sebuah himpunan. Jadi nggak ada anggotanya. Nah, itu namanya himpunan kosong. Nah sekarang di sini pilihannya adalah himpunan bilangan prima genap. Apakah di dalam prima ada genapnya? Duh, hilang. Ini lagi anak-anak. Oke. Anak afirmasi, anak-anak binaan Ancol, anak kolong misalnya. Baik. Oke, sorry nih saya kepental nih. Muncul di layar sekarang? Muncul, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi, himpunan kosong itu artinya nggak ada anggotanya. Himpunan bilangan prima genap. Tadi saya sudah contohkan bilangan prima 2, 3, 5, 7. Apakah di antara 2, 3, 5, 7 ada nilai genapnya? Adakah prima genap? Ada. 2 prima genap kan? Ya, berarti ini bukan. Oke, bukan himpunan kosong. Apakah ada nama bulan yang diawali dengan huruf M? Bulan di Indonesia ya. Jangan bahasa Rusia, jangan-jangan bahasa Rusia nggak ada. Bahasa Indonesia ada bulan hurufnya M? Mulanya? Ada. Ada apa tuh, Farhan? Maret. Oke, good. Oke, keren. Berarti ini ada, berarti bukan. Apakah ada binatang berkaki 4? Ada apa, Farhan? Harimau. Harimau. Temannya harimau, kucing, ya kan? Oke, berarti ini ada anggotanya, nggak kosong. Himpunan nama-nama hari yang diawali huruf C. Jangan bahasa Cina ya. C ada nggak di Indonesia? Hurufnya C. Hari. Hari Celacak. Nggak ada kan? Ya. Celacak. Nggak ada. Celacaknya juga Selasa. Oke. Berarti nggak ada huruf C kan? Nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Jadi yang himpunan kosong yang D. Ngerti ya? Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Himpunan kosong yang lainnya banyak. Misal, himpunan manusia bertinggi 1000 meter. Nah, nggak ada. Waduh. Nabi Adam aja nggak nyampe 1000 kan ya. Himpunan manusia berusia 100 tahun. Ada, banyak. Ya kan? Insyaallah. Teman saya ada yang umurnya 100 tahun masih hidup. Baik, kita lanjutkan. Teman-temannya saya atau bapak temannya saya ada. Oke, kita lanjutkan ya. Himpunan semesta. Nah, kalau semesta itu bukan berarti alam semesta ya. Semesta itu yang kita bicarakan. Alam semesta, himpunan semesta itu himpunan semesta yang kita bicarakan. Contoh misalkan himpunan semesta anak-anak SRA Ancol, kan ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9 kan ya. Semestanya Ancol, tapi kelas 7 kan sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Itu arti semesta. Semesta itu yang kita bicarakan. Oh iya, tadi dicatat nggak, Nak? Soalnya nanti dikasih ya. Kalaupun tidak dikasih, nanti saya kasih filenya. Atau mungkin nanti Pak Luki akan memprintnya ya. Baik, kita lanjutkan. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan 0369. Artinya ini adalah anggotanya. Anggotanya itu 0369. Kira-kira apakah 0369 itu adalah bilangan cacah? Apakah 0369 bilangan cacah? Hilang lagi. Ini wifi-nya jelek di sini ya? Aduh. Kalau gitu saya di rumah ngajarnya deh. Kasihan ini anak-anak. Oke, sorry nih kelempar melulu nih. Tapi di sana suara saya melenyot-lenyot nggak? Apa lempeng-lempeng aja? Suaranya jelas ya? Iya. Baik, kita lanjutkan ya. 0369 itu adalah himpunan bilangan cacah. Ya, ini adalah himpunan bilangan cacah. Jadi 039 itu anggota atau himpunan bagian dari bilangan cacah.
Apakah 0 bilangan asli? Bukan. Nah, 0 bukan bilangan asli. Himpunan semesta di sini berarti dia anggotanya ada 0369. Artinya P itu sebagai himpunan bagian. Tadi lambangnya subset ya. Himpunan bagian. Apakah termasuk bilangan ganjil? 39 iya, tapi 06 bukan. Jadi ini bukan. Apakah bilangan genap? 06 genap, tapi 39 bukan. Nah, berarti yang benar adalah yang A. Oke. Jadi 0369 itu adalah himpunan bagian dari bilangan cacah. Nah, berarti bilangan cacah itu namanya himpunan semesta, semesta pembicaraan. Lalu himpunan yang paling besar yang sering kita tahu, apa yang kalian ketik di kalkulator muncul, nah itulah namanya bilangan real. Jadi kalau kalian ketik sesuatu nggak muncul di kalkulator berarti nggak real, goib. Nah, kalau goib kan berarti tahu sendiri gimana. Kemakam goib, nah berarti goib itu artinya ya berarti nggak terlihat dengan mata kita. Nah jadi bilangan real adalah bilangan yang kita tahu. Bilangan real itu semua bilangan. Akar 2 ada, kalau kalian ketik di kalkulator ada tuh muncul akar 2 berapa? 1, sekian, banyak, panjang. Akar 0 ada, 0. Akar min 1 nggak ada. Nah berarti akar min 1 bukan real. Namanya imajiner. Imajiner berarti bilangan hayal. Kalau dalam agama itu goib. Imajiner, imajinasi, hayal. Apakah ada bilangan hayal? Ada. Nanti kalian di kuliah akan belajar bilangan. Oh, di kurikulum prototip nanti ada yang namanya bilangan kompleks. Jadi nanti kalian akan belajar tuh bilangan hayal di kurikulum baru ya. Nanti mungkin kalian kelas 10 ketemu dengan sekolah di DKI akan menggunakan kurikulum prototip ya, kurikulum baru. Nanti akan belajar tuh namanya bilangan kompleks atau bilangan hayal. Gitu ya. Nah, jadi ini tentang himpunan. Paham ya? Jadi ya semesta itu adalah yang kalian bicarakan. Jadi kalau 0369 himpunan bilangan real nggak? Iya. Himpunan bilangan asli bukan karena ada 0. Himpunan bilangan bulat? Ya, karena 0 termasuk bilangan bulat. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada yang mau diminta diulang, disela aja ya. Berikutnya. Nah, di sini ada penulisan yang notasinya seperti ini. Perhatikan ini notasinya di dalam matematik itu ada lambang-lambang yang sebenarnya ada sebutannya. Kalau tanda kurung seperti ini, namanya kurung kurawal itu untuk menandakan sebuah himpunan. Lalu di sini ada garis tegak nih. Itu adalah di mana kalimatnya. Di kata Indonesianya di mana. Kemudian ada tanda seperti ini, itu namanya kurang dari. Bukan kecil ya, menurut saya kurang dari. Sekarang saya tanya gini deh. 2 lebih dari 3. Bener nggak? 2 lebih besar dari 3. Enggak, Pak. Kalau dari nilai salah. Tapi kalau dari ukuran, ya 2 angkanya lebih besar. Nah, makanya di sini saya sering menyebutkannya tanda ini adalah tanda kurang dari. Jadi ini adalah disebutnya kurang dari. Bukan lebih kecil dari ya. Kalau lebih kecil dari nanti huruf. Huruf kecil, huruf besar. Ya, tapi disebutnya kurang dari. Kan bahasa Inggrisnya apa tuh? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Ada less than, kan kurang dari kan, more than lebih dari, bukan small than, bukan big than, apalagi break than. Nah, break than lain lagi. Oke, jadi itu namanya kurang dari ya, kurang dari. Mungkin saya lebih ingin mengenalkan istilah-istilah ya biar tidak salah persepsi. Karena kadang istilah banyak disalahkan. Jadi ini 5 kurang dari X, kurang dari 20. Nah, kalau disebut bilangan prima, tadi bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki faktor
1 dan dirinya. Nah, berarti di sini lebih dari berarti nggak ada sama dengan 5-nya. Berarti mulai dari 7 ini salah. Nah, ini 7, 11, 13, 17, 19 ya. Nah, ini ada yang kurang nih, 17-nya nggak ada. Jadi kalau ditanya bilangan prima lebih dari 5, kalau dibaca dari tengah, ini kalau dibacanya 5 kurang dari X. Kalau dari X lebih dari 5. Itu dibaca dari tengah, X lebih dari 5 kurang dari 10. Kalau dibacanya dari kiri, 5 kurang dari X. Kurang dari 10. Kurang dari 20. Kalau dari tengah, X lebih dari 5 kurang dari 20. Gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, mana yang biru? Mana yang biru? Merah. Mana yang biru? Apanya Pak gitu? Warna tulisannya apa huruf katanya? Nah, kalian harus kritis ya. Mana yang biru? Apanya Pak? Tulisan biru atau warna tulisannya yang biru? Nah, kalau warna tulisannya biru, yang kalimatnya merah, katanya merah. Kalau hurufnya tulisannya biru, warnanya merah tulisannya. Gitu ya, Nah ya. Jadi kalian harus kritis. Kalau ditanya sesuatu itu, apanya nih? Jangan main ya. Harus kritis ya, belajar kritis. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjut. Diketahui A, B, C, D. Banyak himpunan bagian. Nah, di sini ada kata-kata bagian. Kalau bagian berarti anggotanya harus A, B, C, D. Di sini anggotanya 2. Jadi kalau misalkan B, anggotanya himpunan bagian dari ini. Berarti bisa AB gitu kan ya. Ya, jadi yang anggotanya 2 itu bisa AB, bisa AC, bisa AD, gitu kan ya. Bisa BC, bisa BD, bisa juga CD. Nah, ini anggotanya 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Anggotanya harus 2. Penulisannya sebenarnya bukan begini ya, penulisannya gini kalau himpunan bagian itu. Jadi misalkan AB, kemudian misalkan lagi AC. Nah, ini namanya himpunan bagian. Misalkan AD, misalkan BC. Penulisannya harus pakai tanda kurung Kurawa namanya. Kemudian BD. Dan terakhir adalah CD. Nah, ini namanya dicacah. Jadi kalian mencacah. Ngitung atu-atu. AB, AC, AD, BC, BD, CD. Itu namanya mencacah. Nah, kalau nanti di SMA, ini kan anggotanya 4. Anggotanya 4. Diminta 2. Artinya berarti ambil 2 dari 4. Nah, ini lambangnya kombinasi namanya nih. Penulisannya adalah dikali 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Ini nanti aja, ini pengetahuan aja ya. Nggak usah dipikirkan kenapa-kenapanya. Ya, jadi 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Dari mana 4 kali 3? 4 tertinggi 2 angka. Dibagi dengan 2 angka terakhir yang kecil. 2-nya dari 2 kali 1, 4 kali 3-nya ada 2. Nanti aja lah di SMA. Jadi ini jawabannya adalah 6. Ya, di SMA nanti diajarkannya pakai kombinasi. Tapi sementara kalian belajarnya pakai mencacah kayak gini. Dicacah ya. Anggotanya AB, AC, AD, BC, BD, CD. Bisa dipahami? Nih, mohon maaf nih banyak gangguan mungkin suaranya. Suara saya jelas nggak terdengar? Farhan? Jelas, Pak. Baik. Gitu ya, jadi yang namanya himpunan bagian itu berarti isinya harus ada di sini, ABCD.
Anggotanya harus 2, AB, AC, AD, BC, BD, CD. Berarti ada 6. Itu yang dimaksud dengan himpunan bagian. Baik, berikutnya. Himpunan berikut merupakan 2 himpunan yang ekuivalen. Ekuivalen itu artinya sama, anggotanya sama. Atau jumlah anggotanya sama. Mana yang jumlah anggotanya sama? Ini ada 5, ini 3, berarti bukan, nggak sama. Ini 4, ini 5, bukan, nggak sama. Ini nggak sama. Nah, berarti ini ada 5, ini juga ada 5. Itu namanya ekuivalen. Ekuivalen itu jumlah anggotanya sama. Kalau yang sama persis anggota dan jumlahnya, itu namanya himpunan yang sama atau himpunan yang memiliki anggota sama, jumlahnya sama, anggota-anggotanya sama. Itu berarti himpunan yang sama. Atau disebut himpunan yang kongruen kalau dalam geometri ya. Nah, contohnya yang ini nih. Berikut himpunan yang sama. Nah, kalau himpunan yang sama, itu berarti anggotanya jumlahnya harus sama. Nama-nama anggotanya harus sama. Itu berarti sama artinya. Di sini F, G, H, I, J, K. E, F, G, H, I, J, K. Berarti yang A jawabannya. Karena ada semua. F, G, H, I, J, K. Ini ada L, L bukan. Ya kan? Ini ada H, ada M, M bukan. Kan? Ini ada W bukan. Ini ada Z dan seterusnya. Jadi itu tidak sama. Tapi kalau ekuivalen, nah semuanya ekuivalen. Anggotanya sama semua banyaknya. Tapi isinya beda-beda. Nah berarti itu namanya ekuivalen. Kalau isinya sama, banyaknya sama, itu berarti himpunan yang sama. Kalau isinya bagian, namanya himpunan bagian. Contoh tadi kan bagian. Apa himpunan bagian dari F, G, H, I, J ya? F, G, E, F, G, E, G, H, dan seterusnya. Itu namanya himpunan bagian. Oke, saya tanya. Kecepatan nggak? Kalian paham nggak apa yang saya sampaikan? Farhan, paham nggak apa yang saya sampaikan? Paham, Pak. Baik. Nggak kecepatan nggak? Bapak. Baik. Yaitu tentang himpunan ya. Berikutnya. Diketahui A, anggotanya, ini dibacanya ya, kalau secara matematik itu dibacanya. A adalah himpunan X di mana X lebih dari 1 kurang dari 10. X elemen bilangan ganjil. Nah, ganjil berarti kalian harus jelas. Ganjil itu berarti mulai dari 1, 2, 3, 1, 3, 5 dan seterusnya. Tapi karena di sini tidak ada sama dengan, berarti mulai dari 3. Kalau nggak ada sama dengan, berarti mulai dari 3. Berarti 3, 5, 7, 9. Itu ganjil. Prima, di dalamnya ada ganjilnya. Tetapi tidak semua ganjil prima. Prima berarti anggotanya, kalau dia lebih dari 2, berarti mulai dari 3, 5, 7 saja. 9 nggak ikutan. Jadi ini anggota himpunan B, ini anggota himpunan A. Kalau dikurang, nah dikurang itu artinya, ya sama seperti hanya kalian mengurangi sebuah bilangan. Jadi kalau A dikurangi B, berarti yang tidak ada, yang ada di B, ada di A. Ini A, berarti habis dikurang. 5 ada juga di sini. 7 ada juga di sini. Nah, berarti anggotanya tinggal 9 saja. Nah, itu namanya dikurang. Kalau dibuat dalam sebuah himpunan, nah kalau dibuat dalam sebuah himpunan, bahwa bilangan
prima itu adalah subset ya. Subset itu tadi adalah himpunan bagian. Jadi di dalam ganjil itu ada prima, tetapi dia punya dua. Misalkan nih dua, tapi duanya kan nggak ada kebetulan. Ini 3, 5, 7, ini 9. Jadi kalau dia dikurang, nah ini tinggal di gini aja dikurang. Berarti tinggal 9. Anggotanya tinggal 9. Nah kalau dinotasikan, A dikurangi B itu adalah A irisan B komplement. Ini dibacanya komplement. Ini namanya B komplement. Komplement itu yang bukan anggotanya. Itu namanya komplement. Komplement ya. Jadi apa komplement dari B? Ya 9. Berarti A irisan dengan B komplement, A irisan dengan 9. Ya 9 berarti. Gitu ya? Nah jadi jawabannya adalah C. Gitu ya, jadi komplement atau A minus B itu tinggal dikurang aja. Dikurang berarti bukan nilainya, tapi anggotanya dicabutin. Atu-atu. Misalkan kalian sekarang anak SRA kelas 9. Tahun 2023 kalian jadi komplement anggota anak SRA Ancol. Kenapa? Karena kalian sudah keluar. Keluarnya bukan dikeluarin, tapi lulus dari kelas 9. Dan berarti kalian sudah jadi komplement, bukan lagi bagian dari anggota anak binaan SR Ancol. Gitu ya? Itu istilah dari himpunan, bisa kalian kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, berikutnya. Di sini diketahui himpunan semesta. Nah, semesta itu berarti kita harus fokus ke yang ada di sini. Di sini semestanya A, B, C, D, E, F. Berarti harus fokus ke sini. Di luar ini berarti bukan yang kita bicarakan. Di sini ABC. ABC ada. Berarti ini adalah namanya himpunan bagian. Oh, ini B kali ya. Salah hurufnya nih. Ini mungkin ada ralat nggak kemarin ini? Ini harusnya B ya. Diralat. Nah, B anggotanya A, B, F, E harus bagian dari S. Karena semestanya S. Nah, sekarang dilihat. A irisan B komplement. Nah, tadi saya sudah informasikan bahwa A irisan B komplement itu sama saja dengan A dikurangi B. Nah, jadi kalau kalian ingin mencari A dikurangi B atau istilah lainnya adalah A irisan B komplement, maka cari yang komplement dari B. Komplement dari B berarti yang bukan anggota B tapi ada di S, di semesta. Di sini A ada, B ada, C nggak ada. Kemudian, apalagi di sini D nggak ada, E ada, F ada. Nah ini berarti B komplement. Nah, apakah A ada dengan B komplementnya? Ada irisannya. Nah ini berarti C, irisannya sama. Berarti jawabannya C, anggotanya. Atau kalian kurangkan aja. A dikurangi B, di sini anggotanya A, B, C, dikurangi anggotanya A, B, E, F. Dikurang. A ada, B ada kan? Ya sudah, berarti tinggal C. Nah, jadi A irisan B komplement itu adalah C. Oke, jadi kalau dituliskan, nah ini C namanya. Ya, tapi dia bukan anggota B ya. Bukan anggota B. Ini B komplement, ini adalah A. Ini D, berarti ini A, B. Nah, jadi yang beririsan itu yang ini. Oke, ini kalau digambar ya, dengan menggunakan, apa namanya nih? Diagram Venn. Venn. Nah, diagram Venn. Ini namanya semesta. Berarti yang di luar ini apa? Ya sisanya. Ada E, ada F, A, B, C, D, E, F ya. Nah berarti E, F itu adalah B. Jadi kalau ditanya
Oh, yang ini adalah B-nya. Nah, ini berarti anggota B. Anggota B bukan ini, sorry. Ini tetap adalah anggota himpunan S. Oke? Bisa diikuti? Jawab. Ya, jadi caranya gitu ya, tinggal dicoret-coret aja. Kalau yang dikurang berarti ya dikurang, kayak seperti hanya dicomotin lah. A ada di A, ada di B, ada berarti kurangi, buang. B ada di A, ada di B, buang. C nggak ada di B ya berarti tetap C. Maka A dikurangi B ya tetap C. Atau istilahnya A irisan B komplement. Apa B komplement? Berarti yang bukan di B tapi ada di S, di semesta. Ya, jadi B komplement itu tidak ada di B tapi ada di S. Apa itu? C, D. K, B, E, F-nya ada. Oke, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Oh iya, ini mau kalian catat atau gimana ya? Sorry, saya nggak nanya-nanya lagi. Kalau enggak, nih PPT-nya nanti saya kasihkan ke Pak Luki ya. Gimana? Tapi nggak pada punya HP nggak bisa dibuka nggak nanti kalau ini? Sorry, kalian catat atau gimana Nina? Saya lupa nanyanya teknisnya. Yang mananya Pak? Catatnya Pak? Nggak, makanya saya tanya, kalian mencatat atau hanya menyimak aja? Catat Pak, catat. Oke, kalau mencatat kan saya kasih kesempatan untuk mencatat, tapi kalau menyimak saya nggak kasih kesempatan, hanya mengomentari aja. Nanti catatan ini PPT-nya saya kasihkan ke Pak Luki. Baik. Saya sampai jam berapa? Jam 11 ya. Mudah-mudahan nggak nyampe. Oke. Berapa orang nih yang hadir sekarang, Nak? Tadi ada 7 perasaan. Kalau Evan berapa orang yang nonton nih, yang lihat? Apa semuanya lihat layar? Lihat layar Pak. Baik. Di layar jelas ya? Yang nggak megang HP. Yang tidak pegang HP. Baik. Di layar jelas kan? Jelas Pak. Baik. Pak. Ya. Tapi sekarang lagi connecting dulu Pak. Yang di layar. Slow. Yang mulai Pak, ada. Sudah ada Pak. Baik. Dah. Masih lanjut Pak. Dengung karena tabrakan di suaranya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. A dikurang B irisan C. Oke, ini pelambangan nih sebenarnya ya. Ini pengetahuan aja lah. Yang penting kalian tidak terlalu kuper lah. Jadi kalau A dikurangi B irisan C, ini pelambangannya A irisan dari B irisan C komplement. Nah, apalagi itu lambangnya. A irisan B irisan C komplement, bentuk lainnya, ini pelambangan aja dulu ya, yang penting tahu dulu. B irisan C komplement itu artinya B komplement gabung C komplement. Nah, kalau dituliskan, ini artinya berarti A irisan B komplement gabung A irisan C komplement. Balikin lagi, lambang dari A irisan B komplement adalah A min B gabung A min C. Nah, jadi ini sebenarnya pelambangan ya. Mungkin pengetahuan aja lah. Tidak perlu kalian pikirkan terlalu kuat lah. Yang terpenting tadi konsep-konsepnya yang dimaksud dengan himpunan semesta itu himpunan yang kita bicarakan.
Nah, kalau ini adalah pelambangan-pelambangan sebagai pengetahuan, kalian boleh ingat. Kalau lupa-lupa ya nggak jadi hal yang terlalu serius. Yang terpenting tadi himpunan itu apa harus jelas karakteristik anggotanya. Gitu ya. Nah, jadi pelambangannya ini ya, ini pengetahuan aja ya. Jadi sekali lagi, A dikurang itu berarti sama saja dengan irisan. Jadi A irisan, ini pelambangannya ya. A dikurang itu A irisan. Masuknya ke sini nih. A irisan. Nih, A dikurang itu jadi A irisan. Kanannya komplement. Jadi catatan-catatannya mungkin pelambangannya ya. Jadi kalau ada A min B, itu lambangnya sama saja dengan A irisan B komplement. Kalau ada A iris gabung B komplement, itu lambang lainnya adalah A komplement irisan B komplement. Kemudian A irisan B komplement itu adalah A komplement gabung B komplement. Nah, ini adalah lambang saja sebenarnya. Pahami aja lah. Oke, tidak perlu harus dirisaukan kalau nggak ngerti ini. Tapi kalau yang tadi himpunan anggota harus paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah masuk ke bagaimana kalian menerjemahkan sebuah pernyataan NP. NP itu maksudnya anggota dari himpunan P. Banyaknya anggota dari himpunan P17. Ini lambang ya. NP. Memang matematik banyak lambang-lambang. Kalian pahami, harus tahu. NP itu namanya banyaknya anggota himpunan P17. NQ maksudnya banyaknya anggota himpunan Q 12. NP irisan Q maksudnya banyaknya anggota himpunan P irisan Q 6. Berapakah banyaknya anggota P gabung Q? Nah, kalian bisa menggunakan bantuan yang namanya diagram Venn. Ini diagram Venn. Boleh nggak pakai kotak? Boleh. Udah, nggak usah pakai kotak, boleh. Yang penting ada P, ada Q. Ada P, ada Q. Ada P, ada Q. Yang pertama kalian harus isi adalah yang irisannya nih. Anggota P irisan Q berarti yang ini. Nah, ini anggotanya isinya berapa tuh? Isinya 6. Kemudian anggota P itu 17. Di sini baru 6. Nah, berarti kalian fokus ke 17 ini. Oh, berarti 6 tambah berapa? 17. Atau 17 dikurangi 6 berapa? Gitu. Berarti kan 11 nih. Anggota yang bukan Q. Kemudian Q 12. Irisannya 6. Berarti anggota Q saja 6. Jadi kalau ditanya, apa anggota komplement P? Ya 6. Berapa anggota komplement Q? Ya 11. Nah, kalau misalkan ini ada himpunan lain, ya berarti itu adalah semestanya. Lalu yang ditanya adalah gabungan. Berarti gabungan itu seluruhnya. Nah, ini namanya gabungan. Jadi kalau ditanya NP gabungan Q, berarti jumlahkan angka yang ada. 11, 6 tambah 6. Berarti 12 tambah 11, 23. Nah, jadi banyaknya anggota P gabung Q adalah 23. Gitu ya, cara menentukan banyaknya anggota. Jadi NP itu maksudnya banyaknya anggota himpunan P. Ada 17. Isinya apa saja? Nah, nggak diceritain ini isinya apa. Apakah anak-anak kucing? Apakah anak-anak harimau? Nggak dikasih tahu. Pokoknya anggotanya 17 saja. Apakah angka? Apakah bilangan? Dan seterusnya. Oh iya, sebelum saya lupa. Saya tanya nih yang hadir di ruangan. Reni atau Farhan? Kamu tahu angka ada berapa? Ini, Pak. Angka ada berapa angka? Angka, bukan angker. Angka apa, Pak?
Iya, angka yang kamu tahu ada berapa? Apakah tahu istilah bilangan dan angka bedanya di mana? Jangan salah ya. Sering orang mengatakan angkanya 50. Mana ada angka ada 50? Angka itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu angka. Dari angka ini disusunlah bilangan. Ada bilangan asli, ada bilangan prima, ada bilangan ratusan, satuan, puluhan, ribuan. Nah, itu bilangan namanya. Jadi kalau saya nulis 1, 2 dengan 2, 1, angkanya penyusunnya berapa? 1, 2, 1. 1 dan 2 kan? 112. Penyusunnya angkanya berapa? 1 dan 2. 2, 1, 1, 2. Juga 1 dan 2. Jadi ini namanya angka. Kalau ini sudah bilangan. Ini bilangan, ini bilangan, ini bilangan namanya. Oke? Jadi penyusun. Jadi kalau gitu angka itu apa? Angka itu penyusun bilangan. Bilangan disusun dari angka-angka gitu kan? Paham? Bisa dipahami? Ya, bedakan antara angka dan bilangan ya. Jadi angka itu terbatas 0 sampai 9. Yang kalian tahu di kalkulator, angka yang muncul hanya 0 sampai 9. Nggak ada angka 11. 11 itu berarti bilangan. Oke? Bisa dipahami? Ya. Jadi angka itu anggotanya 0 sampai 9. Kalau bilangan banyak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini kalian diminta untuk menentukan kalau yang diarsir itu apa nih ya kan? Kalau lihat dari konteksnya bahwa B gabung B gabung C diiriskan dengan A. Nah, B gabung C diiriskan dengan A. Jadi lebih tepatnya adalah yang ini. B gabung C. B gabung C itu berarti yang ini. Ini B gabung C. B gabung C. Sedangkan iri A ini. Nah, jadi ini irisannya berarti. Jadi yang ini itu adalah A irisan B gabung C. Atau B gabung C irisan A boleh. B gabung C diiriskan dengan A. Nah, itu yang itu gambarnya. Gitu ya. Nanti tinggal dicocokkan aja. Boleh nggak A irisan B ditambah A irisan C? Boleh. Itu namanya digabung berarti kan. Jadi ini boleh juga kalian tuliskan A irisan B digabung dengan A irisan C. Nah, itu juga boleh. A irisan tapi ya. A irisan B gabung A irisan C. Nah, ini pernyataannya sama. Ya, jadi kalau kalian notasikan ini sama. Jadi boleh A irisan B gabung C, boleh juga A irisan B gabung A irisan C. Kalau A irisan B saja yang mana? Nah, A irisan B saja. A irisan B saja yang ini. Ini A irisan B. Ya, ini A irisan B. Kalau A irisan C saja yang mana? Yang ini A irisan C. Nah, jadi kalau dikolaborasi, digabung, nah itulah jawabannya. Gitu ya, lambangnya jadi A irisan B gabung A irisan C, itu boleh disederhanakan dengan lambang ini nih.
A irisan, B gabung C. Jadi dilambangkan dengan ini. Gitu ya. Nah, itu soal-soal tentang himpunan. Masih ada nggak ya tentang himpunan? Berikutnya apa nih? Sekarang sudah masuk ke penerapan ya. Artinya bagaimana kalian bisa mengkolaborasi. Berikutnya apa nih? Oke, kalian bisa menggunakan teori himpunan ini dalam sebuah konteks keseharian. Berikutnya ya. Pada suatu agen koran dan majalah terdapat 15 orang pelanggan koran dan majalah. Oke. Berarti ada dua himpunan. Anggota pelanggan koran dan majalah. Jadi pelanggan koran dan pelanggan majalah. Gitu ya. Nah, di sini kalian boleh menggunakan himpunan dengan bulet-buletan. Boleh nggak sih kotak-kotak? Boleh. Mau diisi kotak-kotak boleh. Ini koran. Ini misalkan majalah. Oke. Terdapat 15 orang berlangganan koran dan majalah. Berarti yang ini isinya 15. Jadi yang isinya koran dan majalah ada 15. Ini ada 15. Koran dan majalah. Dan itu berarti irisan ya. Dan nih, dan berarti irisan. Ada 15 orang. 23 orang berlangganan majalah saja. Majalah ada 23. Tapi ada juga di koran 15. Berarti ini sisanya. Majalah saja 8. Lalu 39 itu berlangganan koran. Koran 39. Ini sudah 15, berarti tinggal 24. Nah, jadi kalau ditanya banyak seluruh pelanggan, ya berarti total semua yang ada di sini berapa? Ya, kalau ditanya siapa saja anggotanya, yang ini berarti. Itu namanya gabungan. Berarti kalau ditanya pelanggan majalah, seluruh pelanggan agen tersebut adalah 24 tambah 15 tambah 8. Gitu kan? 39 tambah 8 berarti 47. Jadi ada 47 orang pelanggan dari agen itu. Di mana 15 orang dia koran juga majalah ya. Dan seterusnya. Oke? Jadi kalian bisa menerjemahkannya dari pernyataan itu ke dalam sebuah notasi atau diagram pen namanya. Dalam sebuah diagram. Diagramnya boleh lingkaran, boleh apa saja, bebas. Yang terpenting adalah yang dimaksud dan itu apa? Dan itu berarti irisan ya ini. Irisan. Contoh misalkan gini. Hari ini kemarin Pak Luki memerintahkan ke kalian bawa pensil dan penghapus. Maka kalian harus bawa pensil dan penghapus. Jangan pensil sama pulpen, salah. Kalau suruh bawa pensil dan pulpen. Atau kamu bawa pulpen dan penghapus, salah. Pak Luki mintanya kalian bawa pensil dan penghapus. Berarti kalian bawa dua-duanya, nggak boleh tidak. Tapi kalau misalkan Pak Luki kemarin bilang, besok kalian bawa pensil atau pulpen. Kalian ada yang bawa pensil dan penggaris. Boleh nggak? Dimas, boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena diperintahkannya pensil atau pulpen. Kamu bawa pensil dan penggaris. Boleh kan ada pensilnya. Tapi kalau kalian bawa penggaris dan penghapus, benar salah tuh. Dimas, misal Pak Luki kemarin nyuruh ke kalian bawa pensil atau pulpen ya besok belajar dengan Pak Iman. Kalian bawa penghapus dan penggaris. Salah apa benar tuh? Penggarisnya Pak. Salah. Kenapa? Karena nggak ada yang disuruh. Tapi kalian bawa pulpen dan
pulpen dan pensil. Benar. Disuruh atau tapi bawa dua-duanya, ya benar juga. Yang penting jangan bawa uang sama dompetnya. Nah, itu nggak disuruh. Oke? Nah, itu pengertian dan ya. Dan itu berarti irisan. Tidak boleh memilih. Nggak boleh memilih. Tapi kalau atau memilih boleh. Pensil atau pulpen. Nah, kalian bawa salah satu boleh. Bawa pensil juga, bawa makanan juga, bawa penghapus juga. Boleh, kan pensilnya di bawah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Dari 44 siswa kelas 7B, diketahui 25 siswa gemar matematika. 20 siswa gemar fisika. 6 siswa tidak gemar matematika atau fisika. Ini berarti maunya apa? Ekonomi ya boleh. Oke. Berarti kalian bikin 2 himpunan. Boleh nggak dengan lingkaran? Boleh. Boleh nggak dengan persegi panjang? Boleh. Di sini ada yang gemar matematika, saya tuliskan mat, dan gemar fisika, saya tuliskan fis. 20 siswa gemar fisika dan. Nah, kalau dan ya. 20 siswa gemar fisika dan 6 siswa tidak gemar. 6 siswa tidak gemar fisika dan matematika. Berarti dia di luar. Di luar yang suka matematika dan fisika. 20 siswa gemar matematika, 20 siswa gemar fisika. Yang gemar dua-duanya mana? Nggak ada. Nah, berarti kalian boleh lambangkan dengan sesuatu. Sesuatu itu namanya variabel. Variabel boleh X, boleh A, boleh B, apa aja boleh. Biasanya matematika X, X lagi, X lagi, X lagi. Oke, X misalkan Mr. X. Nah, nggak ada Mr. A, adanya Mr. X. Jadi kalau matematika itu 25, gemar kedua-duanya katakanlah X. Berarti gemar matematika saja berapa? Ya berarti sisanya 25 min X. Gemar fisika saja berapa? Ya sisanya 20 min X. Nah total semua ini, anak di kelas 7B ini totalnya itu namanya semesta. Himpunan semesta. Ngebicarain kelas 7B. Totalnya harus 44. Jadi 44 itu yang mana? 44 itu ya 25 min X, kemudian X, 20 min X, dan 6. Itu harus 44. Nah, berarti sekarang kalian sudah mengenal lambang, variabel. Kan udah SMP. Kalau SD mungkin belum. Jadi X ini variabel. Ada X, ada min X. Nah, berarti kan saling menghilangkan. Kenapa? Karena nilainya sama, tandanya beda. Berarti habis kan 2 kurangi 2 kan 0. X ditambah min X berarti 0. Nah lalu jumlahkan, angka-angkanya jumlahkan nih. 25 tambah 20 tambah 6. 45 berarti 51. Dikurangi X hasilnya 44. Kalau ditebak 51 kurang berapakah 44? Mungkin mikir-mikir, tapi kalau kalian posisinya diubah dengan cara kedua ruas dikurangi 45 ditambahkan dengan X, nah itu boleh. Ya istilahnya dipindah ruas. Nah, dalam istilah matematik kiri kanan ditambah X dan dikurang 44. 51 dikurangi 44, kanannya berarti tambah E kan? Itu namanya berarti pindah posisi, pindah ruas. X-nya berapa? Nah, tinggal 51 dikurangi 44 kan? Nah, jadi X-nya adalah 7. X itu apa di sini? Banyak siswa yang gemar matematika dan fisika. Nah, berarti ada 7 orang tuh yang suka fisika dan suka matematika. Oke? Mudah-mudahan yang 7 orang itu kalian semua yang hadir sekarang. Oke? Jadi itu 7 orang gemar fisika dan gemar matematika. Bisa dipahami? Dimas, Evan? Iya, Pak. Ya. Gemar nih. Iya, ini anak kolong, Pak. Anak tukang ngamen, tukang cuci.
Baik, kita lanjutkan. Itu ya, jadi nah sekarang sudah ke lambang nih. Tadi sudah saya kenalkan lambang, variabel X ya. Ini ada variabel P, ada variabel Y, ada variabel P lagi. Kalau ditanya linier, linier itu adalah satu ya. Linier, satu variabel. Satu variabel linier, berarti nggak ada kuadrat. Ini semuanya linier, tetapi ada yang double variabelnya. Kalau satu berarti hanya satu. Ini ada P, ini ada Y. Nah ini berarti double ini. Ada dua variabel namanya. Nah ini berarti bukan, ya, karena ada dua. Yang satunya satu-satu semua, boleh nggak? Boleh. P-3 lebih dari sama dengan 5, 3/4 Y kurang dari 6, 4/3 Y kurang dari sama dengan 6 plus Y, itu boleh. Karena dia hanya satu variabelnya. Yang mana yang dimaksud variabel di kalimat soal ini? P, yang ini Y. Ya, ini ada Y, ada Y. Boleh nggak digabung? Boleh. Ya, yang ini ada P, ada Y. Berarti itu udah dua. Linier nggak? Ya linier, tapi variabelnya diminta satu. Oke, gitu ya. Jadi kalau lebih, variabel itu apa sih? Bilangan yang belum bisa dipastikan nilainya. Itu variabel. Jadi kalau misalkan dalam dalam bahasa Indonesia itu kan ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup. 2 tambah 3 sama dengan 5, itu tertutup. 2 tambah 3, 5 benar. Tapi kalau 2 tambah X sama dengan 5, belum benar. Kecuali kalau X-nya kamu ganti 3, nah itu berarti jadi benar. Jadi 2 tambah X sama dengan 5 itu dalam matematika itu namanya kalimat terbuka. Kenapa? Karena orang bisa menentukan X-nya berapa aja. Kalau benar ya 3, kalau salah ya bebas 1, 2, 5, 7, itu salah. Oke? Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Kalau kalimat tertutup sudah bisa dipastikan benar salahnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah bisa menilai seseorang benar salah, nanti kalian sudah bisa dikategorikan menjalankan kalimat tertutup. Sudah tertutup, nggak boleh enggak, itu salah. Kalian harus bersikap terbuka, dikoreksi. Lu salah begitu, harusnya begini, ya berarti kita terbuka. Enggak, berarti kalian tertutup. Terbuka dari kritik, masukan, saran. Ya. Tapi kalau yakin bahwa itu benar, sesuai dengan nilai aturan yang kalian yakini benar, ya kalian harus kekeh juga, boleh. Boleh nggak kita kekeh dalam sebuah pendapat yang benar? Boleh, asal argumennya kalian bisa pertahankan nilai kebenarannya, dan nilai benarnya itu harus umum, jangan parsial kelompok tertentu. Di si A benar, di kelompok B salah, ya berarti kan nggak umum. Maka kalian harus bicara umum. Baik, kita lanjutkan. Nilai Z dari 2xz min 3 min 6 kurang dari xz plus 3. Nah, di sini ada lambang kurang dari ya. Saya lebih sukanya less than, bukan kecil. Karena nggak ada small than, yang ada less than. Kalau lebih dari, more than kan itu ya. Bukan big than. Nah, apabila x-nya 3, nah, berarti kalau misalkan kalian belum pastikan X-nya, ini masih dua variabel. Tapi kalau X-nya sudah ditentukan nilainya, berarti jadi satu variabel. Nah, berarti ini masukin angkanya. 2, X-nya ganti 3. 3Z. Boleh nggak pakai kurung? Boleh. Boleh nggak 3Z aja? Boleh. 3Z itu maksudnya 3 kali Z. Boleh pakai titik, boleh pakai cross, boleh begini aja. Kurangi 3. Dikurangi 6, kurang dari 3Z ditambah 3. Nah, di sini ada nilai-nilai Z yang bisa kalian ubah dulu atau gabungkan. 2 kali 3Z berarti 6Z, 2 kali min 3, tanda kurung itu artinya kali ya. 2 kurung 3Z min 3 itu maksudnya 2 kali nilai-nilai yang ada di dalam kurung. Itu artinya 2 kali 3Z, 2 kali min 3. Dikurangi 6, kurang dari 3Z plus 3.
Lalu kiri kanan mau di mana nih posisinya? Biasanya kan guru kalian mungkin pindah aja posisinya, boleh. Sebenarnya istilahnya kedua ruas dikurangi nilai yang sama. Ini juga sama, pindah posisi. Kedua ruas ditambah nilai yang sama. Berarti 6Z dikurangi 3Z kurang dari 6 tambah 6 tambah 3. Jadi kalau pindah posisi ada perubahan tanda nih. Dari plus 3Z menjadi min 3Z. Oke, dari min 6 jadi plus 6. Nah, 6Z dikurangi 3Z berarti sama nilai-nilai Z-nya. Yang dilihat angkanya saja depannya, bilangannya berapa? 6 kurangi 3, 3. 3 apa? 3Z. 6 tambah 6, 12 tambah 3, 15. Nah, kedua ruas harus dibagi 3. Ini bagi 3 semua. Kiri bagi 3Z, kanan bagi 3, 5. Atau boleh juga kalian tuliskan. Biasanya kan di buku-buku nulisnya gini. Z kurang dari 15/3. Gitu kan ya. Itu boleh. Boleh juga di sebelah kanannya diberi tanda titik 2, 3. Itu artinya kiri kanan dibagi 3. Berarti Z kurang dari 5. Nah, jadi jawabannya adalah Z kurang dari 5. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Evan Dimas, oh apa Evan Dimas nih? Evan Dimas tuh nama satu nama apa beda nama nih? Pemain bola kan Evan Dimas. Kapten nasional. Gimana? Ada yang mau dikomentari? Bisa dipahami, Dimas, Evan? Enggak, Pak. Enggak. Baik. Saya ulang ya. Jadi sekali lagi, 2 kurung XZ min 3 itu maksudnya 2 kali ya. Ini dikali. 2 kali 3Z, 2 kali min 3. Min 6 nggak ikutan karena nggak dikurung. Dan seterusnya. Oke, itu yang nomor 17. 8 lagi ya, mudah-mudahan keburu. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 15 plus 8X lebih dari 40 tambah 13X. Oke, kalian boleh meletakkan variabelnya sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau kalian meletakkan variabel semuanya di sebelah kiri, hati-hati pada saat proses akhir, terutama pembagian dengan bilangan negatif. Kedua ruas dikurangi 13, berarti 8X min 13X. Lebih dari kedua ruas dikurangi 15, berarti 40 min 15. Itu artinya 13-nya pindah ruas ke sebelah kiri, 15-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau pindah ruas berarti nilai tandanya berubah nih, positif jadi negatif. Itu sebenarnya kedua ruas dikurangi 13X, kedua ruas dikurangi 15. 8X min 13X yang dilihat angkanya aja bilangannya. Nah, 8 kurangi 13 berarti minus 5X. Lebih dari 20 dikurangi 15 berarti 40 dikurangi 15 berarti 25. Nah, pada saat kalian bagi dengan negatif, ini ada perubahan tanda nih. Nah, ini yang harus hati-hati nih. Ada perubahan tanda. Tanda berubah. Tanda berubah karena dibagi negatif. Jadi kalau dibagi negatif itu tanda berubah. Ya. Jadi sekali lagi kalau dibagi negatif itu ada perubahan tanda. Berarti X kurang dari min 5. Nah, kurang dari min 5 itu berarti min 5 ke kiri. Berarti cari yang min 5 ke kiri. Ini ada 5-nya, ada min 5-nya. Nah, ini jawabannya. Kalau ini X lebih dari 5. Kalau ini X kurang dari sama dengan min 5. Min 5 ini. Kalau ini X lebih dari sama dengan min 5. Jadi kalau ada bulatan penuh itu sama dengan artinya. Kalau bundarannya kosong itu nggak ada. Jadi min 5-nya nggak ikutan.
Ya, jadi X kurang dari min 5 itu berarti min 5 ke kiri. Nah, ini namanya menotasikan himpunan dalam garis bilangan. Kalau ini menotasikan himpunan dalam bentuk notasi himpunan pertidaksamaan. Ini dalam garis bilangannya. Oke, itu nomor 18. Tujuh lagi ya, keburu kali ya. Berikutnya, Ali memiliki uang simpanan sebesar 475.000 di akhir bulan. Dia berencana membeli buku untuk disumbangkan ke panti asuhan. Dan ada yang ditabung lagi. Artinya, kalau ada sisa dia disimpan lagi. Nggak dihabisin buat jajan. Dia beli satu harga buku itu Rp3.000. Buku tulis mungkin ya. Rp3.000 dan uang yang ia tabung 275. Bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Nah, kalau ditanya model, berarti si uang yang dibelikan Rp3.000 untuk buku ini, bukunya harus dilambangkan apa variabelnya? Bisa X, bisa Y, bisa apa aja. Jadi kalau buku itu B, belinya 10 ya berarti 30.000. Kalau belinya 50 berarti 50 kali 50, 3.000 kali 50. Karena belum dipastikan berarti 3.000 B. B-nya itu bebas, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Ditambah uang yang mau ditabungkan. Lalu dia tidak boleh lebih dari 475. Kenapa? Karena uangnya cuma ada segitu. Nah, jadi pertidaksamaannya begini. 3.000 B ditambah 275.000 kurang dari sama dengan 475. Kenapa kurang dari? Karena nggak boleh lebih dari uang yang ada, 4750. Oke? Nah, adakah bentuk lainnya? Ada. Nah, ini bentuk lainnya kalian bisa menuliskan dengan cara begini. Kalau misalkan mau dikurangkan juga boleh. Ini pindah kanan misalkan. Jadi 275.000 kurang dari 475.000 kurangi 3.000 B. Itu juga boleh. Oh, bacanya dari kiri ke kanan. Berarti 475.000 dikurangi 3.000 B lebih dari ya dibacanya. 275.000 juga boleh. Lihat opsinya ada nggak yang bentuk ini? Oh ada, berarti benar juga dong. Ini benar, ini benar. Pertanyaannya apa nih? Di antara pertanyaan berikut yang merupakan model matematika. Nah ya, jawabannya ya BC. Ya, jawabannya BC. Oke, jadi boleh B, boleh C nih. Jawabannya ya. Berarti double nih harusnya. Oke. Ya, pilihannya ada 2 harusnya. Baik. Gitu ya nak, tapi yang paling utama, yang dekatnya, yang lebih utama yang awal dulu nih. Cuman mungkin pengecohnya ini harusnya plus ya, bukan min. Atau ininya kurang. Kalau lebih dari ya sama aja ini. Oke gitu ya. Jadi yang nomor 19 itu jawabannya double nih. Boleh kalian pilih A, boleh kalian pilih C. Tapi mungkin maksudnya yang bikin soal ini, yang langsung terjemahan dari kalimat ini adalah yang A. Tapi kalau diutak-atik, dirubah-rubah boleh. Jadi pernyataannya seperti yang C, itu boleh. Baik, kita lanjutkan. Pak Bayu memiliki kayu sepanjang 196 desimeter dan akan membuat kerangka gazebo berbentuk balok. Jika panjang gazebo adalah 2 desimeter lebih dari lebarnya dan 5 desimeter lebih dari lebarnya tingginya, di antara pertidaksamaan berikut yang digunakan menentukan lebar berapa. Oke. Jadi ini misalkan gazebo berbentuk balok. Balok katakanlah beginilah. Ini gambar aja ya. Nah ini misalkan baloknya. Nah, jadi ini panjang, lebar, tinggi.
Oke, ini misalkan gazebo. Ini tiang-tiangnya. Mungkin gazebo ini tiang-tiangnya apakah ada semua dari kayu? Nah, itu yang harus dipertanyakan nih. Apakah alasnya dikasih kayu juga atau ubin? Nah, kalau logikanya, kalau misalkan ini ubin, berarti yang dikasih yang dikasih apa namanya kayu itu kan berarti hanya tiang-tiangnya mah ini atasnya aja nih. Coba kita lihat. Bayu memiliki kayu sepanjang 19 desimeter yang akan dibuat kerangka gazebo berbentuk balok. Mungkin ini ada di bawahnya ada lagi ya, karena nggak ada keterangan jelas. Tapi kalau seandainya dia ada keterangan balok, nah itu artinya si alasnya pun terbuat dari kayu. Oke, di sini yang ukurannya sama itu ada 4. Jadi 4P ditambah 4L ditambah 4T. Itu total semuanya harus 196. 196 desi. Keterangannya di sini bahwa panjang itu P berarti kan diketahuinya itu 2 desimeter lebih dari lebarnya. Kemudian tinggi 5 desimeter dari lebarnya. Nah, berarti si P dan T-nya bisa diganti nih. P dan T-nya bisa diganti. Diganti namanya istilahnya disubstitusikan. 2 ditambah L, 4L tetap, 4T-nya berarti 5 ditambah L. Oh, ini tandanya kurang dari ya. Kenapa kurang dari? Nggak boleh melebihi. Nanti kayu tetangga dipakai. Kurang dari ya, nggak boleh lebih dari. Kalikan, dikalikan, hati-hati nih cara ngalikannya. Jadi 4 dalam kurung 2L itu maksudnya 4 kali 2 ditambah 4 kali L tambah 4L tambah 4 kali 5 ditambah 4L kurang dari 196. 4 kali 2 itu 8. Ini L, berarti 12L. Tambah 4 kali 5 itu 20, kurang dari 196. 8 tambah 20 itu 28. Berarti 12L 196 kurang 8 kurang 20 ya. Pindah ruas istilahnya. Oh, nggak dituliskan di sini. Berarti langsung aja begini. Lihat opsinya ya. Ini tergantung pilihannya. 12L ditambah 28 kurang dari 196. Ternyata ada. Ya, berarti jawabannya yang B. Jadi 12L ditambah 28 kurang dari 196. Nah, ini berarti asumsinya alasnya juga dikasih balok, dikasih kayu. Kan? Bukan hanya tiang-tiangnya aja yang dikasih kayu, semua dikasih kayu. Karena ada keterangan balok. Oke, nah itu ya, jadi terjemahannya adalah demikian. Oke, jadi kalian harus definisikan di sini panjang 2 lebihnya dari lebarnya, berarti 2 tambah L. Tinggi 5 desimeter lebihnya dari lebarnya, berarti 5 plus L. Masukin ke keterangan bahwa jumlah panjangnya ada 4, banyaknya L ada 4, banyaknya tinggi ada 4. 4P, 4L, 4T, itu keliling namanya. Itu tidak boleh lebih dari 196. Kenapa? Karena kesediaannya cuma segini. Gimana? Evan bisa dipahami? Dimas? Paham, Pak. Oke, 5 soal lagi ya. Tanggung ya, Nak? Gimana? Mau diteruskan? Gimana? Evan, Dimas?
Atau yang lainnya? Reni? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Baik. Lanjut, Pak. Nah, ini kesininya hanya perhitungan matematis aja ya, tidak ada analisisnya. Ini tanda cross ini kali maksudnya ya, ini kali. Jadi operasikan yang di dalam kurung dulu. Berarti min 25 kali 8 dikurangi 9 atau 8 ditambah min 9 itu min 1. Lalu operasikan yang bagi dulu karena dikurung. Berarti ini min 5. Kalikan dulu berarti 25 dibagi min 5. Maka jawabannya adalah min 5. Jadi ini harus dirunut dari kiri dulu. Kalau dikurung berarti operasikan dulu yang dikurung. Kalau dikali operasikan dulu yang di sebelah kiri. Gitu ya. Jadi kiri min 25 dikali min 1 berarti 25. Dibagi min 5 berarti min 5. Gitu ya, ini hati-hati aja cara menghitungnya. Kemudian berikutnya. Pada operasi tanda segitiga ini, itu mengandung makna kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan bilangan dengan bilangan kedua. Jadi kalau ada kalimat ini namanya bilangan pertama. Bilangan ya, bukan angka ya. Ini bilangan kedua. Nah, jadi artinya adalah bilangan pertama dikalikan nih. Kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Berarti min 5 dikalikan 4. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Berarti 4. Nah, jadi min 20 ditambah 4. Jadi min 16. Ya, min 20 ditambah 4 adalah min 16. Gitu ya. Karena dia prosesnya adalah dikali dulu, baru hasilnya ditambah. Ya, ini terjemahannya ya. Jadi kalian harus bisa pastikan makna dari lambang ini. Min 5 lambang segitiga 4 itu artinya bilangan pertama dikalikan bilangan kedua, lalu hasilnya ditambah bilangan kedua. Nah, berarti bilangan keduanya dalam hal ini adalah 4 ya. Berapa menit lagi? Oke, 20 menit lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Salah dikalikan min 2. Tidak jawab dikasih nilai min 1. Dari 50 soal diberikan, Budi menjawab benar 39, salah 4. Oke. Benar 39, salah 4. Berarti tidak diisi. Atau istilahnya tidak dijawab ya. Istilahnya tidak dijawab. Itu berarti sisanya 39 ditambah 4 kan dijawab walaupun salah. Berarti 50 dikurangi 43. Berarti ada 7 soal. Tidak dijawab 7 soal. Benar kali 4, salah kali min 2, tidak jawab kali min 1. Benarnya ada 39 berarti kali 4, salahnya berarti ada 4 kali min 2, tidak jawabnya ada 7 kali min 1. Nah, 39 kali 4 itu adalah berapa nak? 39 kali 4. Ayo Dimas, coba hitung coret-coret. 39 kali 4 berapa? Dimas, Evan, Reni, dan lainnya. 39 kali 4. Ayo coret-coret. Kalau ada kalkulator ya jangan dipakai. Pak, 156.
Oke, good. 156. 4 kali min 2 berapa, nak? 8. Min 8. 7 kali min 1, min 7 ya. Berarti 156 dikurangi 15. Jadi dapat poin berapa tuh? Ayo, berapa? 141. Oke, good. 141. Jadi si Budi ini dapat skor 141. Karena dia jawab 39, salahnya 7, tidak dijawab, salahnya 4, tidak dijawab 7. Ya itu ya, jadi tinggal dikalikan aja yang benarnya kali berapa, yang salahnya kali berapa, yang tidak jawabnya kali berapa. Hasilnya tinggal dijumlah aja kan. Berikutnya, Anita memiliki pita sepanjang 5,5 meter. Kemudian ia membeli lagi pita sepanjang 2,5 meter. Anita menggunakan pita miliknya sepanjang 9,4 meter untuk membuat bunga. Panjang pita Anita yang tersisa sekarang berapa? Oke. Jadi kalau memiliki berarti dia punya 15,5. Kemudian beli lagi berarti nambah 2,3 meter. Lalu dipakai berarti dikurang 9,4 meter. Inilah sisanya. Jadi sisanya adalah dia beli, lalu dipakai. Kamu gunakan yang bulatnya saja. 15 tambah 2 kurang 9 itu yang bulatnya. Lalu yang pecahannya pisahin aja. 1/2 tambah 2/3 kurangi 1/4. Jadi yang bulat dengan yang bulat, yang pecahan dengan pecahan dikumpulin. Jangan digabungin. Kerepotan nanti, berat ngitungnya. Jadi yang bulat dengan yang bulat, yang pecahan dengan pecahan dikumpulin. 15 tambah 2, 17, kurangi 9 berarti 8. Setengah, 2/3, 1/4. Nah ini kalian boleh namanya kalikan, disamakan penyebutnya. 12 dari mana? 2 kali 3 kali 2 kali 3 sama 4 ya. 6 nggak bisa, KPK-nya lah istilahnya. Kalau 12 itu berarti ini 1 harus kali 6. Kalau 12 itu berarti 2 harus kali 4, 3 harus kali 4. Kalau 12 itu berarti 4 kali 3. Jadi yang ini 1 kali 6 biar 12. Yang ini 2 kali 4 biar 12 per 3-nya. Yang ini per 4 biar 12 kali 3. Oke. Berarti 8, 6 tambah 8 kurangi 3 dibagi 12. Berarti 8 ditambah 14 kurangi 3, 11 per 12. Jadi jawabannya adalah 8, 11 per 12. Jadi gitu cara menghitungnya. Jadi yang bulat kumpulkan dengan yang bulat. Yang pecahan kumpulkan dengan pecahan. Setelah itu baru ditentukan. Dicampur lagi. Boleh nggak dari campuran menjadi tunggal? Boleh. Tapi mungkin angkanya akan besar atau nilainya akan besar. Gitu ya cara menghitungnya ya. Jadi sekali lagi, kalau punya beli tambah berarti. Dipakai berarti kurang. Cara menghitungnya, kumpulkan bilangan-bilangan bulat, lalu kumpulkan bilangan-bilangan pecahan. Setelah itu baru dijumlahkan yang bulat dengan yang bulat, yang pecahan dengan yang pecahan. Oke, satu lagi ya. Gimana? Lanjut, Pak. Ya, satu lagi ya. Baik, berikutnya. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan bungkus plastik masing-masing 1/4 kilo.
banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan berapa? Oke. Jadi di sini dari 40 kg itu kalian mau isikan ke 1/4 kg. 1/4 kg sebanyak apa? Sebanyak X misalkan. Ya, sebanyak X, sebanyak A, sebanyak K boleh lah. Nah, itu artinya berarti yang 1/4 X itu harus sama dengan 40, di mana X ini kalian terjemahkan ini sebagai kantong. Jadi 1/4 kantong. Berarti banyak kantongnya adalah tinggal kalikan 4, 40-nya. Berarti banyaknya adalah 160 kantong. Jadi ada 160 kantong yang isinya masing-masing 1/4 kilo. 1/4 kilo, 1/4 kilo, 1/4 kilo aja udah 100. Jadi kalau, atau kalian boleh juga begini. 1/4 kilo, 1/4 kilo, 1/4 kilo dicacah misalkan, logika aja. Oh, ini baru 1 kilo kan? Ini 1 kilo. Berarti ini ada 4 kantong. 4 kantong kan itu kan? 4 kantong itu untuk 1 kilo. Berarti kalau 40 kilo kan kali 40 kan itu ya. 40 kali 40 kantong. Kali 4 kantong. Nah, jadi 40 kg itu ada 160 kantong. Gitu ya. Nah, itu boleh dengan cara dicacah namanya. Kalau ini dengan pelambangan. Oke, saya kira itu pembahasan dari saya tentang soal tryout yang kemarin. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Nanti kita foto bersama sebelum saya tutup. Yang hadir berapa orang, Pak Farhan? Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat, jaga prokes, jangan patah semangat. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini, semuanya masih serba mungkin. Kalian harus bisa menunjukkan kepada orang tua kalian bahwa kalian juga bisa berprestasi. Banyak kasus, banyak contoh bahwa orang-orang sukses itu tidak melihat latar belakang di awalnya, tetapi kadang di akhirnya dia lebih baik dibanding orang-orang yang mungkin berprasangka kurang baik terhadap keberadaan kita. Oke, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam hormat buat guru kalian yang ada di SRA Ancol. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.